Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. Chapter 396. Menghadapi situasi ini, tentara bayaran jubah ungu yang ada di sela-sela akhirnya tidak tahan. Jika remaja ini dibiarkan terus membunuh dengan cara ini, bahkan jika mereka menaklukkan remaja dan membunuhnya, maka dia juga akan menderita banyak kerugian. Belum lagi, ribuan jubah perak dan tentara bayaran jubah emas di lapangan setidaknya setengahnya sudah mati, atau bahkan lebih. Hanya butuh sesaat upaya sekarang, diperkirakan ratusan tentara bayaran meninggal di tangan pemuda itu, dan pada saat itu pemuda itu masih dalam semangat, dan dia menjadi semakin berani. Dan tidak terlihat akan lelah. Bahkan jika dia dapat membunuh ribuan tentara bayaran yang ada, itu sepenuhnya mungkin, dan menilai dari kekuatan pemuda ini tidak berlebihan. Karena itu, tentara bayaran jubah ungu tidak bisa duduk diam, dan tidak akan membiarkan menembak lagi. Saya takut bahwa dasar seluruh resimen tentara bayaran Wolfsky akan terguncang. Anda tahu, jubah perak dan jubah emas tentara bayaran di lapangan adalah tulang punggung Wolfsky Mercenary Corps, dan mereka adalah elit yang dilatih dengan saksama oleh Wolfsky Mercenary Corps, yaitu fondasi mereka. Hilang di sini, maka judul resimen tentara bayaran pertama dari Wolfsky Mercenary Corps di wilayah barat mungkin tidak dijamin. Oleh karena itu, 4 tentara bayaran jubah ungu yang berada di medan perang juga bergerak dan terbang ke atas kepala Tang Yi, mencari peluang, siap menembak Tang Yi kapan saja untuk membunuhnya. Namun, ketika keempat tentara bayaran jubah ungu bergerak, Tang Yi langsung menemukan mereka dengan perasaan yang kuat. Jika itu orang lain, Tang Yi tidak bisa peduli, tetapi keempat tentara bayaran ini mengenakan jubah ungu, Tang Yi tidak bisa tidak peduli. Menyapu dengan teknik mata, Tang Yi mengetahui bahwa tentara bayaran ini mengenakan jubah ungu adalah semua tentara bayaran dari tingkat kaisar perang. Seberapa dahsyat dan kuatkah seorang prajurit panglima perang? Ini dapat digambarkan sebagai menghancurkan. Belum lagi 4 saat ini. Seberapa dahsyat kekuatan yang bisa diciptakan ketika mereka berempat menembak bersama. Tentu saja, dalam menghadapi 4 kaisar perang, jika Tang Yi ingin menang, itu masih mudah, tetapi sekarang pemandangannya sangat kacau, jika tentara bayaran jubah ungu tingkat kaisar perang ini bersembunyi secara rahasia, ini akan membuat Tang Yi sangat sakit kepala. Oleh karena itu, Tang Yiming menghadapi jubah perak dan tentara bayaran jubah emas di depannya, tetapi pikirannya ditempatkan pada 4 tentara bayaran jubah ungu di atas kepalanya, memperhatikan mereka. Pecahkan gunung. Boom. Setelah membunuh beberapa tentara bayaran jubah perak, Tang Yi mengambil keuntungan dari waktu cooldown dan sekali lagi menggunakan keterampilan finishing, mengepalkan pedang es, dan melompat tinggi, menghancurkan pedang ke tanah. Tiba-tiba, magma, es, dan api meledak lagi, dengan kekuatan besar. Namun, pada saat ini, kerumunan itu begitu padat, dengan kisaran 20 meter kali 20 meter, ada ratusan tentara bayaran yang mengepung. Ketika Tang Yi menembaknya, ia segera memanen ratusan tentara bayaran yang sangat besar atau dibakar menjadi abu terbang. Atau, itu langsung dikurangi menjadi ketiadaan oleh api dan es ganda, atau langsung dilanda magma. Seluruh area 20 meter kali 20 meter semuanya dibantai, dan area yang luas dikosongkan. Cerita bersambung di bawah ini. Jangan mengatakan roh perang di tempat, bahkan raja perang, selama mereka di area skill keterampilan finishing Tang Yi, mereka semua akan musnah. Ding! Selamat untuk pemain Tang Yi karena membunuh tentara bayaran jubah perak, mendapatkan 1259 poin pengalaman dan nilai God of War 0 poin. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh tentara bayaran jubah perak, mendapatkan 21.247 poin pengalaman, dan nilai God of War adalah 0 poin. Ding! Selamat untuk pemain Tang Yi karena membunuh tentara bayaran jubah perak,
mendapatkan 24.785 poin pengalaman dan Dewa Perang senilai 0 poin. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh tentara bayaran jubah emas, mendapatkan 345.879 poin pengalaman dan nilai God of War 0 poin. Ding! Selamat untuk promosi pemain Tang Yi ke level saat ini, Kaisar Perang Bintang 5. Ratusan notifikasi terdengar di pikiran Tang Yi, dan segera, celah cahaya terlihat di bawah kaki Tang Yi, dan perasaan yang sangat nyaman datang dari tubuhnya, dan sutra yang muncul dari pertarungan panjang merasa lelah, dia tiba-tiba menghilang, dan menjadi lebih energi lagi, dan kondisinya lebih baik dari sebelumnya. Ditingkatkan. Tubuh Tang Yi kembali ke kondisi penuh. Dan kekuatannya lebih kuat dari sebelumnya. Pukulan ini sangat menakjubkan. Di depan saya, kerumunan kulit hitam tiba-tiba mengosongkan sepotong. Setidaknya 6 atau 700 orang tewas dalam pukulan itu. Di antara mereka, ada roh perang yang tak terhitung jumlahnya, dan raja perang setidaknya ratusan, mendapatkan banyak pengalaman. Ini sangat keren. Bahkan, Tang Yi ingin melakukan ini sangat awal, dan langsung membuang beberapa langkah penyelesaian di masa lalu untuk membersihkan semua orang di Wolf Sky Mercenary Corps. Bagaimanapun, ada terlalu banyak orang, dan satu persatu, tidak mungkin untuk membunuh dengan dua tangan Tang Yi. Seperti mage yang meningkatkan dalam game online, banyak kesulitan untuk membunuh kelompok, dengan gerakan besar secara langsung. Untungnya, Tang Yi telah dikepung dan dilibatkan oleh tentara bayaran sebelumnya. Tidak sulit untuk menemukan kesempatan untuk melompat dan melakukan teknik finishing. Jika saya menemukan ruang kosong, mungkin teknik finishing ini mungkin tidak dapat menunjukkan efek terbaiknya. Tapi sekarang tidak apa-apa, tidak hanya sejumlah besar tentara bayaran telah dikosongkan, tetapi juga dibebaskan dari keterikatan tentara bayaran, sekarang selama dia menempatkan keterampilan finishingnya ke dalam permainan lagi, dan dia muncul beberapa kali berturut-turut, semua tentara bayaran yang hadir harus terbang ke surga berubah menjadi pengalaman. Setelah merasakan manisnya dan tidak sabar untuk mempersiapkan teknik finishing kedua, tetapi pada saat ini, Tang Yi berubah arah ketika dia akan melakukan teknik finishing keduanya, ada beberapa suara menerobos udara. Baju tentara jubah ungu yang disiagakan oleh Tang Yi sebelum akhirnya dipindahkan dan diluncurkan. Menyerang. Cerita bersambung di bawah ini. Oh, 4 sosok ungu terbang, dan mereka sangat cepat, menyerang dahi Tang Yi. Masing-masing dari mereka meremas tangan mereka dengan erat, dan dengan tampilan yang mengerikan, mereka menggunakan kekuatan penuh mereka untuk memamerkan seni bela diri mereka yang paling kuat. Dalam pandangan mereka, Tang Yi baru saja menggunakan keterampilan seni bela diri yang canggih, tetapi dia belum pulih. Itu adalah kesempatan yang sempurna untuk serangan diam-diam, sehingga keempat saling memandang, dan setelah mencapai kesepakatan, mereka tidak lagi ragu-ragu. Tembakan. Pukulan ini, jika mereka ingin datang, bahkan jika mereka tidak bisa membunuh Tang Yi, maka mereka bisa memukul Tang Yi dengan keras. Selama itu menghantam keras, maka tidak bisa membunuh juga merupakan hal yang paling penting. Namun, keempat tentara bayaran jubah ungu ini tidak tahu bahwa mereka benar-benar berpikir terlalu sederhana. Keempat tentara bayaran jubah ungu ini mengira mereka adalah kesempatan yang sempurna untuk serangan diam-diam, tetapi mereka sudah diprediksi oleh Tang Yi. Tang Yi selalu waspada terhadap mereka, jadi pada saat mereka menembak, Tang Yi sudah tahu bahwa ia tidak dapat mencapai tujuan serangan diam-diam. Selain itu, di mata orang lain, kecepatan tentara bayaran jubah ungu tentu saja sangat cepat, tetapi di mata Tang Yi, mereka hanya secepat semut. Kecepatan Tang Yi 10 kali lebih cepat dari mereka, 100 kali lebih cepat. Sudah begitu lama, aku tidak tahan lagi, aku menunggumu. 4 tentara bayaran jubah ungu baru saja bergerak, tetapi Tang Yi tiba-tiba mengangkat kepalanya tiba-tiba, menyeringai, mengungkapkan senyum menyeramkan. Chapter 397
Tidak baik. Keempat tentara bayaran jubah ungu melihat Tang Yi tiba-tiba mendongak, dan tiba-tiba merasa tidak nyaman. Mereka tahu bahwa serangan menyelinap ini telah gagal. Namun, sebelum mereka merespon, Tang Yi mengepalkan pedang es di tangannya. Menunjuk ke arah mereka. Dengan pedang ini, suhu di udara langsung turun drastis, seakan ada badai es di sekitar. Surga membimbing jalan. Wows! Tang Yi berteriak keras, gas pedang biru keluar dari pedang es dan bergegas ke Jiuk Xiao. Tiupan udara dingin yang tak terhitung bertabrakan dengan udara, berubah menjadi butiran es, dan jatuh. Melihat bahwa gas pedang biru datang ke arahnya, mata tentara bayaran jubah ungu membulat, dan hatinya sangat panik. Dia dengan cepat mengingatkan temannya. Tidak, semuanya, menghindar, gas pedang ini kuat. Mereka telah melihat Tang Yi mengerahkannya beberapa kali. Setiap kali, kekuatannya sangat besar. Para tentara bayaran jubah emas tingkat Raja Perang lemah seperti semut di bawah serangan pedang Ki biru ini. Tidak bisa menolak. Cerita bersambung di bawah ini. Ketika pedang berdesing, akan ada beberapa, atau bahkan puluhan panglima perang yang berdiri di sekitar yang terkena akan jatuh mati. Itu kekuatannya sangat kuat. Jenis kekuatan serangan yang kuat ini, bahkan para tentara bayaran tingkat jubah ungu mereka, tidak bisa melakukannya sama sekali, apalagi melawan. Melihat serangan ini mengarah ke mereka sekarang, siapa yang tidak takut? Siapa yang berani menggunakan dagingnya sendiri untuk melawan? Sudah terlambat untuk berlari. Namun, bahkan jika kekuatan tentara bayaran jubah ungu ada di tingkat kaisar perang, bahkan jika seseorang telah mengingatkannya, itu masih sedikit terlambat, dan beberapa orang masih belum lolos dari serangan ini. Pedang Ki biru melesat lurus, dua tentara bayaran jubah ungu ketakutan, mereka mencoba mengendalikan tubuh untuk menghindar, mengertakkan gigi, dan kehabisan kekuatan daya untuk memaksa mereka mengubah arah dan melarikan diri. Boom! Karena upaya menghindar mereka, gas pedang hanya melewati tanpa mengenai tubuh mereka, dan akhirnya bisa lolos. Namun, bahunya masih terkena sedikit ki pedang. Dengan ketajaman yang dibawa oleh pedang ki, itu juga meninggalkan bekas luka, darahnya terciprat dan dia merasa malu. Tapi dibandingkan dengan rasa malu dari dua tentara bayaran jubah ungu ini, dua tentara bayaran jubah ungu lainnya jauh lebih menyedihkan. Dua lainnya yang lebih dekat dengan Tang Yi, karena mereka bergegas menyerang, tebasan pedang Ki sudah di depan mereka, dan sudah terlambat untuk merespon, tepat setelah mendengar bisikan rekannya, mereka sudah ditebas pedang Ki. Kekuatan kehancuran dan udara tajam segera menghancurkan dan menghancurkan tubuh mereka. Daging, jeroan, dan tulang yang patah bercampur meledak tersebar. Setelah beberapa saat, sisa tubuh mereka jatuh ke tanah. Dua tentara bayaran jubah ungu dari tingkat kaisar pertempuran baru saja menjadi pengalaman Tang Yi. Ding! Selamat untuk pemain Tang Yi karena membunuh tentara bayaran jubah ungu, mendapatkan 359.845 poin pengalaman, dan Dewa Perang bernilai 10 poin. Ding! Selamat untuk pemain Tang Yi karena membunuh tentara bayaran jubah ungu, mendapatkan 475.162 poin pengalaman dan 10 Dewa Perang. Semua tentara bayaran di kerumunan apakah itu jubah emas atau jubah perak, semua terlihat bodoh. Itu tentara bayaran jubah ungu peringkat tinggi, dengan status luhur dan kekuatan yang kuat, tetapi keberadaan seperti itu, tetapi juga mati di tangan Tang Yi. Hanya satu pukulan Tang Yi menewaskan dua tentara bayaran jubah ungu. Ini terlalu kuat, terlalu kuat. Para tentara bayaran di antara penonton memandang Tang Yi. Pada saat ini, mereka semua mengungkapkan rasa takut, dan tubuh mereka menggigil samar. Untuk sementara waktu, mereka lupa untuk terus menyerang. Hanya berdiri linglung dan bodoh, benar-benar sangat terkejut. Cerita bersambung di bawah ini. Suara teriakan dan teriakan baru saja berhenti tiba-tiba, para penonton terdiam, bahkan suara jarum jatuh akan terdengar, dan suasananya mengerikan dan aneh.
Memanggil bantuan. Pada saat ini, cahaya hitam memotong kekosongan dan meledak menjadi kecemerlangan misterius. Boom! Juga karena cahaya hitam inilah keheningan saat ini terputus. Ini. Ini suar sinyal hitam. Ini adalah suar sinyal yang belum pernah digunakan oleh Sirius Mercenary Corps kami. Para tentara bayaran yang hadir memandangi cahaya hitam terang di langit dan berseru dengan linglung, dengan kejutan dan ketakutan di mata mereka. Ya, benar, suar sinyal hitam di langit adalah suar sinyal level tertinggi dari Wolfen Mercenary Corps. Ini berarti bahwa musuh sangat kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan faktor bahaya telah mencapai tingkat tertinggi. Ini tentang saat resimen tentara bayaran langit serigala hidup atau mati. Selain itu, suar sinyal ini hanya tersedia untuk tentara bayaran jubah ungu, dan hanya tentara bayaran jubah ungu yang dapat menembak. Tanpa diduga, tepat setelah dua tentara bayaran jubah ungu lolos secara kebetulan, mereka menembakkan suar ini. Di mata dua tentara bayaran jubah ungu, kekuatan Tang Yi telah benar-benar mengancam kelangsungan hidup resimen tentara bayaran Wolf Sky, jadi mereka menembakkan suar sinyal hitam ini. Semua tentara bayaran yang hadir tidak berharap bahwa masalah itu begitu serius sehingga remaja di depannya bisa membuat tentara bayaran jubah ungu merasa bahwa kelangsungan hidup Korps Serigala Mercenary Sky terancam. Siapa remaja ini, dan kebencian macam apa yang dimiliki Wolf Sky Mercenary Corps padanya? Dan ini adalah situasi tanpa akhir. Semua orang yang hadir bertanya-tanya ke Tang Yi. Jika bisa mereka segera meraih kerahnya dan bertanya dengan jelas, siapa kamu? Dan dendam macam apa? Jawab cepat. Namun, ini jelas mustahil. Dan hanya angan-angan mereka, jangankan berbicara, apakah bisa lari ke depan Tang Yi, mengambil kerahnya tanyakan saja pada Tang Yi mengapa. Bahkan sebelum itu terjadi dia akan meledakkan mereka ketika mendekat. Seberapa menyakitkan ini? Para tentara bayaran biasa dari Korps Serigala Mercenary Sky mati lemas dan tidak tahu apa yang terjadi, dan begitu banyak orang meninggal begitu jelas. Di sisi lain, di luar Wolf Fighting Hill, banyak orang baik dan pejalan kaki berdiri di pintu masuk Wolf Fighting Hill, tampak penasaran. Mereka bisa mendengar anggota serigala berseru berteriak untuk membunuh musuh dan berbagai ledakan memekakkan telinga terdengar dari waktu ke waktu. Tampaknya seseorang telah mengerahkan beberapa seni bela diri yang kuat, yang menyebabkan gerakan besar seperti itu, kedua belah pihak tampaknya bermain tidak normal. Dan sengit. Cerita bersambung di bawah ini. Ledakan keras ini, teriakan nyaring ini, secara langsung membangkitkan rasa ingin tahu para pejalan kaki yang menyaksikan di pintu masuk, tetapi bahkan jika mereka penasaran, mereka hanya bisa berdiri di pintu masuk dan melihat dengan mengintip, tetapi mereka tidak dapat melihat seberapa sengit kedua sisi di bagian bawah dan tidak melihat apa yang terjadi di dalam. Tentu saja, ketika Anda pergi ke lereng pertarungan serigala, jika Anda melihat lebih dekat, Anda pasti akan dapat melihatnya dengan jelas, tetapi jika orang-orang yang lewat memiliki keberanian untuk masuk, mereka akan sudah masuk. Mereka tidak akan berhenti di sini begitu lama dengan rasa ingin tahu. Mereka tidak berani masuk. Mereka takut bahwa Korps Prajurit Serigala Langit akan membalas dengan mengatakan bahwa mereka telah masuk tanpa izin di lereng serigala. Mereka takut bahwa mereka akan terpengaruh pada saat mereka masuk. Orang yang lewat di properti ini. Namun, selain di dalam lereng pertarungan serigala, sebenarnya tidak membuahkan hasil melihat di sini. Jika menunggu sesekali, masih bisa melihat sesuatu yang mengejutkan. Sama seperti sekarang. Boom! Cahaya hitam yang menjulang menyala dari markas tentara bayaran Serigala Langit. Chapter 398. Itu adalah. Aku pergi, itu. Tidak mungkin. Korps Prajurit Serigala Langit benar-benar mengirim suar sinyal hitam. Ya, aku juga merasa aneh bahwa hanya seorang remaja yang masuk ke Wolf Fighting. Apakah ini sangat serius? Untuk berurusan dengan seorang remaja, kirim suar sinyal hijau, ini sudah agak menggertak, dan sekarang masih hitam. Remaja itu begitu kuat.
Terlalu banyak pekerjaan saat ini. Apa yang terjadi? Apakah pertempuran di dalam benar-benar mengerikan? Apakah sudah mencapai titik di mana Sirius Mercenari harus menembakkan suar hitam? Saya semakin penasaran, apa yang terjadi di dalam. Melihat cahaya hitam ini, orang yang lewat di pintu masuk tiba-tiba melotot dan menunjukkan ekspresi terkejut. Maaf untuk bertanya, apa maksud suar hitam ini? Ada juga orang yang lewat yang tidak tahu barang, dan mereka bertanya, tanpa malu-malu. Dan ada banyak pejalan kaki seperti itu yang tidak tahu barang. Pejalan kaki yang mengetahui barang itu sedikit bangga, mengatakan kepada para rookie sains yang tidak tahu barang. Dikatakan bahwa Serigala Mercenary Corps memiliki 3 suar sinyal, satu untuk tingkat biasa, satu untuk tingkat menengah, dan satu untuk tingkat tertinggi. Tingkat biasa adalah putih, dan langit serigala pada umumnya resimen tentara bayaran menggunakan suar sinyal ini untuk apapun, dan tingkat menengahnya hijau. Suar sinyal jenis ini akan ditembakkan ketika bertemu musuh yang tak terkalahkan. Anda seharusnya sudah melihatnya sebelumnya, dan level tertinggi ketiga adalah suar sinyal hitam di depan Anda. Ini adalah pertama kalinya saya melihat suar sinyal hitam ini. Dikatakan bahwa ini adalah suar sinyal paling tinggi yang ditembakkan oleh korps prajurit serigala dan itu hanya ketika situasi hidup dan mati. Cerita bersambung di bawah ini. Begitu pintar. Ini sebenarnya suar sinyal level tertinggi. Ya Tuhan, keluhan macam apa yang disatukan pemuda itu dengan tentara bayaran serigala langit? Aku harus mengatakan bahwa pemuda ini terlalu kuat, dan tidak tahu dari mana asalnya. Dia memiliki kekuatan seperti itu di usia muda. Untuk mengetahui berapa banyak roh perang dan raja perang di resimen tentara bayaran Wolf Sky. Bahkan ada yang di atas raja perang. Bahkan orang-orang seperti itu tidak dapat mengetahuinya. Jika Anda ingin mendapatkan sinyal hitam menyala, Anda dapat melihat bahwa pemuda ini benar-benar itu terlalu jenius, terlalu hebat. Satu orang sendirian di Wolfen Mercenary Corps, oh, ini yang mendominasi. Aku benar-benar ingin tahu. Aku ingin melihat apa yang terjadi di dalam. Jangan khawatir, bukankah banyak saudara yang tidak berani masuk dan menonton? Kami hanya menunggu mereka keluar, mereka harus tahu apa yang terjadi. Juga, mereka harus memberi tahu kita apa yang terjadi di dalam. Setelah memahami arti dari sinyal hitam menyala, orang-orang yang lewat mengeluh, dan pada saat yang sama, mereka menjadi lebih ingin tahu tentang perang di lereng pertarungan serigala. Dan karena semburan teriakan dan pembunuhan di lereng serigala, ledakan itu tidak ada habisnya, semakin banyak orang yang lewat berkumpul di pintu, dan bahkan menarik orang-orang kuat dari cabang barat Blue Moon City. Omong kosong, sangat berisik. Sebagai penguasa wilayah barat dan administrator ketertiban, bisakah orang-orang Sifu tidak datang? Sekelompok pria kuat dari cabang barat Blue Moon City datang ke pintu masuk Langdoupo. Melalui kata-kata orang yang lewat, dan sedikit pertanyaan, saya langsung tahu apa yang terjadi di Langdoupo. Tuan, apakah Anda ingin masuk dan melihat? Lagi pula, Korps Prajurit Serigala Sky berada di bawah yurisdiksi saya, dan jika mereka memiliki sesuatu yang salah, kami tidak dapat menyalahkannya. Seorang pria menuju cabang Blue Moon City. Tuhan bertanya. Dan pemimpin Blue Moon City melihat ke arah lereng serigala, menggelengkan kepalanya, dan berkata, jangan terburu-buru, tunggu dulu, kita akan masuk sebentar lagi, sekarang mereka ingin bertarung, lalu biarkan mereka bertarung dengan baik semakin sengit semakin baik. Tuan rumah berarti. Dalam beberapa tahun terakhir, Korps Mercusuar Sirius telah berkembang terlalu cepat, dan telah berkembang terlalu kuat, dan itu juga harus dipukul. Beberapa orang dalam beberapa tahun terakhir, karena kekuatan besar mereka, menjadi semakin tidak peduli pada saya, kepala cabang Sifu. Di sini, Lord Blue Moon City berkata perlahan. Bawahan mengerti, Tuan ingin membiarkan anjing mereka menggigit anjing, dan keduanya akan terluka, kan?
Juga, resimen tentara bayaran Wolfsky ini harus disembuhkan dengan baik. Lihat lereng pertarungan serigala, seberapa besar lingkarannya, daripada kita cabang Blue Moon City beberapa kali lebih besar. Mereka tidak memberikan wajah kepada kita. Mereka masih membuat masalah. Mereka benar-benar mengira mereka adalah penguasa wilayah barat ini. Para pria tiba-tiba meludah ke korps prajurit langit serigala. Cerita bersambung di bawah ini. Haha. Setelah mendengar ini, penguasa Blue Moon City sepertinya mengingat sesuatu, mencibir, dan matanya dipenuhi dengan kebencian. Dia berkata, kekalahan dan cedera menyakiti saya. Saya tidak berani memikirkannya. Lagi pula, kelompok tentara bayaran langit serigala ini telah berkembang selama bertahun-tahun dan memiliki fondasi yang dalam. Sulit untuk menggoyangkannya sampai ke akarnya dan dapat memberi mereka pukulan berat. Itu sudah cukup. Tuan rumah itu benar. Dipuji anak buahnya. Segera, lelaki itu memikirkan sesuatu, dan berkata, Tuan rumah, saya mendengar bahwa orang yang mendobrak insiden serigala Dopo kali ini adalah seorang pemuda. Menurut orang-orang yang lewat ini, pemuda ini baru berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Sangat muda. Namun, seorang remaja, yang dapat menjadikan resimen tentara bayaran Wolfsky menjadi musuh yang kuat, juga mengirim 3 suar sinyal berbeda secara berturut-turut, yang terlalu kuat. Saya belum pernah mendengar ada pemuda berbakat di wilayah barat. 17 tahun memiliki kekuatan seperti itu. Kadang-kadang apa yang Anda lihat di permukaan belum tentu benar. Beberapa seniman bela diri sangat kuat, dan mereka juga dapat menjaga masa muda mereka melalui teknik rahasia. Setan berusia 100 tahun terlihat seperti hanya 16 tahun. Pada usia 17 tahun, ini tidak mengejutkan. Kata Tuan Kota Lan Yue. Oh, ini masalahnya, atau tuan rumah itu tahu banyak. Orang-orangnya mengangkat tangan lagi dan menyanjung. Untuk sanjungan orang-orangnya, Master Kota Bulan Biru menggelengkan kepalanya. Meskipun itu tidak berguna, dia tidak akan menghentikannya. Oke, mari kita tunggu dan tunggu sampai hampir selesai untuk membersihkan kekacauan. Aku hanya berharap orang yang masuk ke lereng pertarungan serigala tidak akan mengecewakanku. Jika itu berakhir terlalu dini, itu akan terlalu membosankan. Lan Yue Tuan Istana Kota berkata dengan harapan besar. Kembali ke markas tentara bayaran Serigala Langit. 2 tentara bayaran berjubah ungu yang beruntung selamat dan baru saja mengirimkan suar sinyal, tiba-tiba menemukan bayangan hitam bergegas dengan cepat ke arah mereka. Bayangan hitam ini, menyeret ekor api yang menyilaukan di belakangnya, cukup menyilaukan. Chapter 399. Gerakannya cepat. Melihat bayangan hitam ini, tentara bayaran jubah ungu tiba-tiba berseru dan dia ingin berbalik melarikan diri. Namun, sudah terlambat. Kecepatan bayangan hitam terlalu cepat, hanya berkedip, itu sudah terbang di depan 2 tentara bayaran jubah ungu. Dan bayangan ini bukan orang lain, itu Tang Yi. Tang Yi tidak membunuh 4 tentara bayaran jubah ungu dalam satu pukulan, jadi dia mengambil keuntungan dari situasinya dan mengejarnya. Dia membunuh dan ini adalah waktu yang tepat untuk meningkatkan. Bagaimana dia bisa meninggalkan beberapa ancaman di kepalanya? Kali ini Tang Yi bisa melawan karena dia memperhatikan 4 tentara bayaran jubah ungu, tetapi juga mengharuskannya untuk terganggu dan memusatkan pikirannya pada 4 tentara bayaran jubah ungu. Cerita bersambung di bawah ini. Jika ceroboh atau terganggu, mungkin dia sudah terluka serius oleh tentara bayaran jubah ungu ini. Serangan menyelinap, Tang Yi tidak berani sombong bahwa ia pasti bisa mengatasi. Oleh karena itu, agar dapat meningkatkan dengan aman, ia harus terlebih dahulu menyelesaikan ancaman ini. Hanya 2 orang yang terbunuh saat ini, dan 2 lainnya melarikan diri. Tentu saja, Tang Yi tidak akan didamaikan, tentu saja dia tidak akan membiarkan mereka pergi, dan dia akan mengejarnya. Liu Likuan berwarna-warni. Boom!
Tinju besar pita warna-warni mengenai dua tentara bayaran jubah ungu dengan satu pukulan, dan aliran cahaya menghantam tubuh mereka dan menerbangkannya. Pada saat yang sama, ada lampu hijau pada mereka. Status kromosom kehidupan kembali berlaku. Jika warna tubuh musuh berubah hijau, serangan normal pemain berikutnya akan menyebabkan 300% kerusakan pada musuh. Melihat bahwa kedua tentara bayaran jubah ungu memiliki lampu hijau pada mereka, Tang Yi bergegas lagi tanpa ragu-ragu. Kecepatannya sangat tinggi sehingga dia menyusul dua tentara bayaran jubah ungu yang terbang dalam sekejap mata, dan kemudian membanting tangannya ke perut dua tentara bayaran jubah ungu. Boom! Boom! Tiba-tiba, dua tentara bayaran jubah ungu meludahkan darah, dan tubuh mereka ditembak jatuh oleh Tang Yi seperti peluru, menghantam tanah. Tang Yi melakukan hal yang sama, dan 3 combo digunakan lagi. Combo 3 langkah Tang Yi dipelajari di hutan monster, dan itu digunakan saat ini, tapi aku tidak berharap itu menjadi cukup mulus. Tubuhnya jatuh dengan cepat, menginjak dua tentara bayaran jubah ungu. Boom! Dengan letusan lain, kaki Tang Yi melangkah keras di atas kepala dua tentara bayaran jubah ungu. Kepala dua tentara bayaran jubah ungu meledak seperti semangka yang pecah, dan tubuhnya diinjak-injak ke tanah oleh Tang Yi. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh tentara bayaran jubah ungu, memperoleh 4.521.236 poin pengalaman dan nilai God of War 0 poin. Ding! Selamat untuk pemain Tang Yi karena membunuh tentara bayaran jubah ungu, mendapatkan 3.854.461 poin pengalaman, dan nilai God of War adalah 0 poin. Tang Yi sekali lagi mendapatkan nilai pengalaman dari dua tentara bayaran jubah ungu. Wow! Melihat bahwa bahkan dua tentara bayaran jubah ungu terbunuh di tangan Tang Yi, tentara bayaran di bidang yang lebih rendah semua bangkit dalam kegemparan, dan mereka semua menunjukkan ekspresi ketakutan dan menggigil. Cerita bersambung di bawah ini. Pada saat ini, banyak orang menunjuk Tang Yi meneriakkan iblis. Orang yang tak terhitung jumlahnya runtuh dan menggigil di tanah, dan banyak orang kencing di celana mereka, melarikan diri dari angin, dan pemandangan menjadi sangat kacau. Suar sinyal hitam telah dikirim, beberapa orang kuat akan tiba segera setelah itu. Di kejauhan, sekarang dapat terlihat banyak bayangan hitam perlahan terbang di langit, dan mereka terbang cepat menuju tempat ini. Butuh banyak waktu untuk datang ke sini. Sebelum mereka tiba, tentara bayaran di tempat kejadian mungkin telah terbunuh sepenuhnya. Siapa lagi lawan Tang Yi sekarang? Siapa lagi yang bisa mengancam Tang Yi? Siapa lagi yang bisa menahan serangan Tang Yi? Mereka hanya bisa membiarkannya disembelih. Oleh karena itu, pada saat ini, tentara bayaran yang tak terhitung jumlahnya, apakah mereka tentara bayaran jubah perak tingkat roh perang atau tentara bayaran jubah emas tingkat perang raja, semua lari dengan panik. Semua orang ketakutan. Sekarang mereka tidak peduli apa aturannya, dan apakah Korps Serigala Mercenari Sky akan dibobol oleh Tang Yi, lebih penting untuk menyelamatkan hidup dulu. Martabat dan kehormatan itu berharga, tetapi hanya ada satu kehidupan, yang lebih penting daripada martabat. Tanpa tentara bayaran jubah ungu, tanpa pengekangan, mereka melarikan diri sendirian, dan semua orang melarikan diri tersebar, dan mereka tidak bisa dihentikan sama sekali, dan pengepungan ribuan tentara bayaran tiba-tiba runtuh. Namun, sekarang para tentara bayaran dari Wolf Sky Mercenary Corps ingin melarikan diri, akankah Tang Yi membiarkan mereka pergi? Sekarang ingin lari. Konyol. Jangan salahkan saya karena kejam. Sebelumnya saya telah memberikan kesempatan, tapi Anda tidak menghargainya, dan sekarang sudah terlambat untuk menyesal mencoba melarikan diri. Membunuh. Dengan tampilan yang kejam, Tang Yi membawa pedang es lagi dan terbang ke udara. Tidak ada yang mengancam sekarang, dan tidak ada yang mengepung Tang Yi, dia sudah dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Namun, retakan tanah Bengshan tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan Tang Yi.
Lagi pula, jangkauan tebing tanah Bianshan adalah 20 kali 20 meter, dan itu membutuhkan banyak waktu untuk ditampilkan. Ia tidak dapat membunuh banyak orang sekaligus. Sisanya mungkin sudah kabur. Jadi sekarang dia membutuhkan seni bela diri dengan jangkauan yang lebih besar, kekuatan yang lebih kuat, dan kerusakan yang lebih tinggi untuk menyelesaikan orang-orang ini di Wolf Sky Mercenary Corps sekaligus. Dan ada seni bela diri, yang tepat untuk saat ini. Frozen Miles, seni bela diri inferior kelas dunia. Setelah digunakan, pemain dapat mengontrol elemen beku dan langsung menutupi area seluas 100 meter. Dalam 100 meter, kecepatan kecepatan gerakan semua orang berkurang 30%, dan dibutuhkan 5 detik kerusakan pembekuan sama dengan 120% dari kekuatan pemain X per detik, dan ada kemungkinan 5% menyebabkan efek pembekuan, dan musuh yang membeku tidak dapat mengambil tindakan apapun dalam 3 detik. Cerita bersambung di bawah ini. Tang Yi membawa pedang es ke udara, menutup matanya, dan mulai bergumam di mulutnya. Wows! Tiba-tiba, suhu di udara berubah dengan cepat dan menjadi dingin dan menggigit. Di langit Langdoupo, awan gelap besar muncul dengan aneh, menutupi langit dan membuat langit gelap. Di dalam awan gelap, pusaran besar terus berputar, dan dari waktu ke waktu, ada juga ular guntur yang keluar dari pusaran, sangat menakutkan. Tang Yi melayang dalam kehampaan, dan dia tampak sangat suci saat ini. Sebuah kontinuitas mulia memercik padanya, dan kepingan salju kristal yang tak terhitung jumlahnya berbalik di sekelilingnya. Mil beku. Wows! Saya tidak tahu berapa lama. Pada saat ini, Tang Yi tiba-tiba membuka matanya, dan pedang es di tangannya menunjuk ke posisi tentara bayaran di bawahnya. Tiba-tiba, banyak es dan salju jatuh dari langit dan mengenai tentara bayaran. Bing! Chapter 400. Bahkan jika semua tentara bayaran di bawah ini mengenakan kostum tentara bayaran yang tebal, bahkan jika mereka semua adalah seniman bela diri dengan tubuh yang kuat dan resistansi tinggi, pertama kali es dan salju mengenai mereka, tiba-tiba mereka membeku dan menggigil, dan telinga serta hidung mereka berwarna biru. Efek dari ribuan mil dari segel es ini benar-benar menjadi lebih kuat. Rentangnya jauh lebih besar dari deskripsi. Diameter areanya bukan 2 kali dalam deskripsi. 100 meter, tetapi mencapai hampir 3 atau 400 meter, pada dasarnya mencakup semua tentara bayaran di tempat kejadian. Selain itu, hawa dingin juga menjadi lebih dingin dan pahit, dan suhunya hampir 2 kali lipat. Jika seni bela diri asli yang mampu dari atribut es dapat mencapai suhu minus 20 derajat, maka sekarang bonusnya minus 40 derajat. Es dingin ekstrim. Kerusakan mengerikan, cuaca dingin, dan pemandangan mimpi buruk perubahan warna dunia saat ini, menakutkan tentara bayaran. Banyak orang berteriak, menjerit, dan memohon belas kasihan, dan semua orang menunjukkan ekspresi putus asa. Jika mereka dapat diberi kesempatan, mereka pasti tidak akan datang ke sini hari ini, dan tidak akan pernah melawan pemuda itu sebagai anggota Wolf Sky Mercenary Corps. Ini benar-benar neraka, dan pemuda itu hanyalah iblis. Mengerikan. Dunia berubah warna, salju dan es, dan cuaca yang sangat dingin. Kekuatan macam apa ini? Orang macam apa yang bisa melakukan ini? Namun, sudah terlambat untuk mengatakan lebih banyak dan menyesalinya sekarang. Ketakutan akan tentara bayaran yang tak terhitung jumlahnya telah membuat upaya untuk melarikan diri dari salju dan lapisan es, tetapi cakupan salju dan es terlalu besar dan terlalu luas untuk melarikan diri. Cerita bersambung di bawah ini. Dan ketika bergerak, tubuh mereka seberat timah, dan lambatnya kecepatan ribuan mil es membuat mereka sulit bergerak. Melarikan diri. Ini hanyalah khayalan. Apakah itu roh perang atau raja perang? Di bawah domain ini, ia tampaknya terperangkap dalam sangkar, tidak dapat melarikan diri sama sekali dan tidak mampu melawan. Semua orang hanya bisa menunggu kematian dalam diam, menunggu untuk dikubur oleh es dan salju, dan menunggu untuk dibekukan oleh es.
Ini adalah proses yang sangat menyedihkan. Pada saat ini, tentara bayaran menyadari bahwa hidup sangat kecil dan rapuh. Di bawah kekuatan yang kuat, itu hanya tak tertahankan, dan itu akan hancur ketika disentuh. Setelah beberapa saat Tang Yi turun dari udara, es dan salju berhenti, penglihatan di langit menghilang, dan semuanya kembali tenang. Setelah badai es dan salju, seluruh situs menjadi dunia es dan salju dalam beberapa ratus meter. Tanah, vegetasi, dan bangunan ditutupi dengan lapisan tebal embun beku. Area yang luas. Dan ribuan tentara bayaran di Wolf Sky Mercenary Corps. Semuanya membeku menjadi kristal es dan bertahan selamanya. Seni bela diri surgawi yang ditampilkan pada tingkat kaisar perang sama kuatnya dengan satu pukulan. Ding! Selamat untuk pemain Tang Yi karena membunuh tentara bayaran jubah perak, mendapatkan 26.897 poin pengalaman dan dewa perang senilai 0 poin. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh tentara bayaran jubah perak, mendapatkan 35.777 poin pengalaman, dan God of War bernilai 0 poin. Ding! Selamat untuk pemain Tang Yi karena membunuh tentara bayaran jubah emas, mendapatkan 425.621 poin pengalaman dan dewa perang senilai 0 poin. Ding! Selamat untuk pemain Tang Yi karena membunuh tentara bayaran jubah emas, mendapatkan 225.654 poin pengalaman dan nilai God of War 0 poin. Ding! Selamat untuk pemain Tang Yi karena membunuh tentara bayaran jubah perak, mendapatkan 2.159 poin pengalaman dan dewa perang senilai 0 poin. Ding! Selamat untuk pemain Tang Yi yang telah dipromosikan ke level saat ini dari Kaisar Perang Bintang 6. Ding! Selamat untuk pemain Tang Yi yang telah dipromosikan ke level saat ini, Kaisar Pertempuran 7 Bintang saat ini. Ding! Selamat untuk pemain Tang Yi yang telah dipromosikan ke tingkat Kaisar Perang Bintang 8 saat ini. Karena tentara bayaran yang tak terhitung jumlahnya ditutupi es dan salju, pikiran Tang Yi terus berdering, dan beberapa lubang terus menyala di tubuhnya. Ditingkatkan. Masih mempromosikan beberapa level secara berurutan. Ribuan tentara bayaran dengan roh perang atau lebih telah memberi Tang Yi nilai pengalaman yang sangat besar. Juga, banyak barang meledak. Tapi sekarang Tang Yi tidak bisa segera menenggelamkan hatinya untuk memeriksa, karena tentara bayaran jubah ungu sebelumnya menembakkan suar sinyal hitam, dan sekarang ada bintik hitam yang tak terhitung jumlahnya dalam jarak terbang menuju Tang Yi dengan cepat, babak baru perang akan segera dimulai. Di luar markas tentara bayaran serigala. Orang-orang yang lalu lalang dan yang menonton keseruan yang tak terhitung mereka melihat awan gelap tiba-tiba muncul di lereng serigala, dan angin dan suara meledak, dan juga mengenai es dan salju. Mereka benar-benar ingin tahu apa yang terjadi pada saat itu, apa awan gelap itu, mengapa salju dan es tiba-tiba jatuh, dan mengapa es dan salju hanya menghantam daerah itu, apakah itu seni bela diri dan sebagainya. Semua orang penuh keraguan dan semua orang ingin tahu, tetapi tidak peduli seberapa penasaran mereka, bahkan jika mereka melotot ke pintu masuk, mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi di lereng pertarungan serigala. Namun, pada saat ini, seorang pejalan kaki yang berani yang sebelumnya memasuki Lang Dupo melarikan diri dengan panik. Pejalan kaki tebal, yang melarikan diri dari Wolf Fighting Po ini sekarang penuh dengan ekspresi ketakutan dengan hantu di wajahnya pucat dan panik, seolah-olah ada sesuatu di dalam Wolf Fighting Po di belakangnya hal-hal mengerikan membuatnya ingin melarikan diri dari sana dengan cepat. Keluar, keluar, seseorang keluar. Cepat, beritahu kami dengan cepat apa yang sedang terjadi di dalam. Aku hampir ingin tahu tentang kematian, saudara ini, bagaimana kamu akan membicarakannya? Ya, saudaraku, katakan padaku, siapa yang menang? Korps prajurit serigala langit menang atau bocah itu menang? Apa awan gelap tadi? Mengapa salju turun? Mengapa hanya ada daerah itu?
Melihat seseorang keluar, orang-orang yang lewat tak terhitung berkumpul di sekitar, dan Anda mengatakan satu kata kepada saya, sama seperti ada 100.000 mengapa, dan bertanya dengan cemas. Terlalu. Terlalu menakutkan. Terlalu menakutkan. Tampaknya karena berlari terlalu cepat dan terlalu cepat, pejalan kaki yang sedang melintas ini dengan cepat melarikan diri dari Wolf Fighting Poor, terengah-engah, tidak dapat tenang untuk waktu yang lama. Jawab pertanyaan dari semua orang. Sungguh mengerikan, apa yang kamu katakan? Ya, apa yang sedang terjadi, kamu akan memberitahuku, aku sedang terburu-buru. Pejalan kaki yang bergairah mengeluh. Jangan bertengkar, biarkan dia mengambil nafas dulu, dan kemudian katakan perlahan. Seseorang berkata bahwa dia terengah-engah ketika dia melihat orang yang berani lewat, dan berkata dengan ramah. Dikatakan bahwa meskipun ada ribuan orang yang ingin tahu dan ribuan pertanyaan, semua orang harus tenang dan menunggu pejalan kaki yang berani ini untuk bersantai dahulu. Setelah beberapa saat, pejalan kaki tebal akhirnya merasa lega, dan melihatnya dengan ngeri, mengerikan. Mengerikan, bocah itu mengerikan, dia hanyalah iblis. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.